Ya, kita mulai ya. Ya, halo, salam teman-teman. Bagi kalian yang kembali memberi waktu buat lihat channel ini, di channelnya Angga Kristiawan, terima kasih. Dan kali ini saya kedatangan tamu spesial tapi tidak asing. Ya, selamat malam Bro Melben. Selamat malam, Bro. Ya, Melben ini teman satu kampus saya dulu dan sekarang dia pelayanan di mana, Mel? GKI Tegalrejo. Tegalrejo, Jawa Tengah ya. Ya. Ya, saya dulu berproses sama Bro Melben ini sekitar ya kurang lebih 4 tahun ya, Mel ya. Ya. Tapi kesempatan untuk sharing mendalam ya jarang sekali tercipta, dan saya mengajak juga untuk Bro Melben saat ini bersedia memberi waktu untuk kita sharing, dan harapannya apa yang kami sharingkan ini memberkati kita semua. Nah, teman-teman diketahui Bro Melben juga terlibat dalam banyak kegiatan pemuda, salah satunya ini ya Bro, apa namanya, penggerak literasi ya. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu. Nah, kalau penggerak literasi itu kami bergerak dalam dunia tulisan. Jadi Ya, itu ada sekumpulan anak-anak muda yang memiliki hati untuk melayani melalui tulisan. Banyak tulisan di blogspot, ada juga dicetak menjadi buku. Dan ya itulah. Ketuanya Bang Billy. Ya, ya, salam kenal buat Bang Billy yang mungkin lihat channel saya. Siap. Ya, dan saya juga lihat teman-teman lihat beberapa tulisan yang ditulis oleh Bro Melben. Dia juga menerbitkan salah satu artikel ya tentang isu agama dengan kemanusiaan. Benar nggak, Bro? Iya, iya. Ya, di situ ya saya baca beberapa topik, tidak bisa semua karena di situ ada 5 topik kalau nggak salah yang kamu angkat ya. Iya. Ya, dan saya sebagai teman yang dulu berproses bareng dia, mungkin dulu juga berantem dengan dia ya. Masih ingat ya kejadian-kejadian itu ya. Saya bangga gitu sekarang, dan beliau memutuskan untuk menjadi berkat melalui tulisan yang dia tulis gitu, dan tidak banyak orang menurut saya memilih menjadi berkat seperti ini, dan ini bisa, saya percaya ke depannya bisa menjadi dampak yang sangat besar khususnya di bangsa kita ini ya. Karena literasi ini kan mungkin tidak diminati sebagian orang yang ada di Indonesia ini, dan kamu menjadi salah satu penggeraknya khususnya bagi kaum muda milenial saat ini. Dan saya dukung itu, dan saya jadi ingin terlibat di dalamnya. Mudah-mudahan saya bisa terlibat di dalamnya, bermabannya. Bisa, dengan senang hati. Mantap. Ya, teman-teman, kali ini topiknya sederhana dan kalian bisa menyimaknya. Nanti kalau mungkin ada pertanyaan juga bisa dilontarkan di komen di konten ini. Ya, topiknya tentang kepercayaan diri. Saya percaya orang yang tidak memiliki kepercayaan diri baik ataupun memiliki kepercayaan diri berlebihan, dampaknya sama. Salah satu dampaknya mungkin sering kehilangan peluang baik. Benar nggak? Setuju nggak, Bro? Setuju. Tidak percaya diri membuat kita mungkin ragu untuk melangkah. Aku bisa nggak ya? Aduh, takut disalahkan dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, memiliki kepercayaan diri yang berlebihan, tanda kutip lebih kepada sombong. Hal itu hal kecil. Hal itu biasa, sepele gitu. Aku mau mengerjakan lebih besar. Padahal mungkin Tuhan pakai dari hal-hal kecil itu menjadi lebih besar. Jadi saya rasa tidak memiliki kepercayaan diri maupun berlebihan memiliki kepercayaan diri dampaknya sama gitu ya. Dan saya dulu waktu kecil memang memiliki kepercayaan diri yang kurang, dan itu sangat menghambat sekali bagaimana saya berinteraksi dengan orang dan lain sebagainya. Dan mungkin saya ingin tahu, tentu perjalanan hidupmu dari kecil sampai saat ini mungkin banyak perubahan ya. Kamu juga pernah mengalami kisah-kisah tidak percaya diri. Mungkin ada kisah yang paling kamu ingat yang mungkin kelihatan sekali ketidakpercayaan dirimu ini terhadap apa yang kamu lakukan di masa kecil. Mungkin bisa ceritakan. Kalau
berkaitan dengan hal ketidakpercayaan diri, itu bisa saja pengalaman hidup saya itu dari faktor keluarga, faktor keluarga, faktor di sekolah. Ya. Nah, kita kan orang tua bisa saja dia tidak tahu atau dia secara sadar tahu, tetapi pada dasarnya ketika dia menitipkan seorang anak yang dilahirkan kepada orang lain, seolah-olah baik langsung maupun tidak langsung sudah menolak anaknya. Walaupun ini anaknya baru lahir, tapi dia belum tahu apa-apa. Tiba-tiba dia sudah bertumbuh, ternyata dia diasuh oleh orang lain. Sedangkan dia tahu ada di lingkungannya ayah dan ibunya. Nah, pengalaman pertama itu merasa bahwa saya ditolak. Itu kemudian rasa minder, rasa tidak bisa buat apa-apa. Kamu dulu kecil merasakan seperti itu? Merasa ditolak sudah, keluarga? Jelas. Bahkan saya waktu TK sekitar umur 6 tahun baru saya mengerti kalau orang tua saya itu bukan kakek dan nenek saya. Oh, iya. Saya hampir 4 tahun sama kamu baru dengar kisah ini. Iya. Ya, jadi mantap. Ini maksudnya ya kita bicara apa yang saya alami. Yes. Kalau orang lain yang menilai saya kan dia tidak mengalami apa yang saya alami. Ya, benar-benar. Lanjut, Bung. Jadi saya merasa bahwa saya ditolak. Nah, rasa ditolak kemudian dikucilkan di dalam keluarga itu berdampak pada kepercayaan diri saya. Kepercayaan diri, ya benar. Dikucilkan, dibeda-bedakan dengan saudara-saudara kandung itu sangat berdampak tidak baik. Terus ketika kamu merasa tidak percaya diri itu, komunikasi kamu dengan keluarga maupun teman-teman sebaya kamu bagaimana? Kalau komunikasinya berjalan seperti normalnya. Normal biasa. Normalnya. Tetapi saya punya prinsip dan itu dari kecil. Saya memiliki prinsip bahwa semakin saya dikucilkan, semakin saya ditolak, saya akan buktikan bahwa saya lebih dari Anda. Dulu itu masih mungkin kamu merasa dikucilkan, merasa tidak percaya diri sekitar apa? Umur berapa itu? Itu sudah masuk SD itu. Masih SD ya? Masih SD. Tapi kamu punya prinsip yang begitu? Sudah punya prinsip begitu. Makanya sejak SD kelas 1 saya ranking kelas terus. Tidak pernah meleset. Jadi, karena saya punya prinsip itu, bro. Saya dikucilkan, kamu tidak bertubuh besar seperti kakakmu. Kamu tidak akan sukses. Seperti adik-adikmu. Nah, saya mau buktikan kepada orang-orang yang bicara seperti itu bahwa saya lebih dari Anda. Itu prinsip saya. Itu terus dari situlah saya punya prinsip pegangan itu. Kemudian berjalannya waktu, semakin orang mengejek saya tidak membalas dengan ejekan, tapi saya akan buktikan bahwa saya lebih juga dari Anda. Iya. Oke, prinsip itu kamu pegang dari sekolah dasar ya? Iya. Ketika kamu lulus kuliah, lulus SMA kan kamu masih pegang prinsip itu kan? Masih. Nah, pertanyaan saya kenapa kamu waktu itu memilih sekolah teologi? Dan seharusnya orang yang memiliki prinsip seperti itu kan sekolah apalah tentang hukum lah atau apa supaya kedepannya saya sukses di mata dunia. Ya kan seharusnya begitu. Nah, mungkin menarik nih kenapa memilih teologi gitu. Waktu itu, bro, saya lulus SMA, itu mau kuliah. Ya. Kemudian saya pertimbangkan biaya studi itu cukup lumayan besar. Ya. Yang pertama waktu itu saya memilih untuk mau ngambil guru agama atau teologi. Itu di UKAW Kupang, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Rencana itu ternyata tidak bisa mulus sesuai apa yang saya pikirkan. Sebab ekonomi keluarga. Nah, pas mau datang kuliah di Jawa ambil jurusan teologi, ternyata saya diskusi dengan kakek. Kakek saya bilang, ambil keputusanmu itu benar karena saya sudah mendoakan kamu sejak kecil. Jadi memang saya itu sudah punya impian untuk sekolah teologi ketika SMA. SMA kelas 2 naik kelas 3 itu saya punya kerinduan untuk memang kuliah teologi. Ya.
kakek saya pun mendukung hal itu sebab dia punya kerinduan bahwa salah satu cucunya paling tidak harus melayani Tuhan seperti dia. Ya, berarti satu sisi memang kamu ditangkap Tuhan dari semenjak kamu kecil ya. Wah, itu Walaupun sudah kamu jelas. mungkin punya kepahitan, benar-benar pahit terhadap keluarga kamu, tapi kamu dikontrol Tuhan melalui mimpi kamu untuk bertemu Tuhan melalui sekolah, mengenal Tuhan lebih dalam. Bro, saya itu pernah loh bersumpah tidak mau injak rumah ayah saya dan ibu saya. Itu kapan tepat waktunya? Itu SD kelas 4. SD kelas 4. Ini kisah nyata saya, bro. Tapi kakek saya waktu itu, dia peluk saya dan dia bilang, kamu jangan nangis. Wow. Karena sifat-sifat orang tua kamu, baik ayah maupun ibu, Tuhan izinkan kamu lahir dari kedua orang tuamu. Sayangi mereka, maka umurmu akan panjang. Wow. Itu nasihat kakek saya. Saya jadi pengen ketemu kakekmu. Beliau sudah meninggal. Sudah meninggal ya. Pasti sedih. Kamu cerita kakekmu untuk nasihat yang begitu luar biasa ini sampai menentukan kualitas dirimu sampai saat ini. Buat saya menangis karena saya juga kehilangan kakek beberapa bulan yang lalu. Wow, warisan iman dan warisan hidup yang luar biasa yang diwariskan sama kamu ya. Cukup luar biasa, bro. Luar biasa. Makanya ketika sekolah teologi kayak bangun pagi doa itu sudah hal biasa karena saya sejak kecil tinggal dengan kakek tiap jam 5 subuh memang doa. Sudah dibiasakan. Ya, mungkin saya menganggap diri sebagai penonton konten ini. Ya. Ya, itu mungkin Bro Melben memiliki kakek yang perhatian sekali. Tetapi saya berbeda. Saya sudah tidak diperhatikan oleh kedua orang tua saya, keluarga saya, yaitu mungkin adik kakak saya, dan juga keluarga besar saya, termasuk kakek nenek saya. Saya tidak tahu mereka di mana. Dan saya merasa sendiri. Dan mungkin apa yang dia lakukan saat ini tidak sebaik yang kamu lakukan. Ya, saat ini kamu mungkin udah terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya, tapi dia memilih untuk mungkin hidup tidak menjadi dampak. Mungkin kamu bisa meresponi pertanyaan ini untuk mereka. Pertanyaannya seperti apa, Bung? Ya kayak itu. Merasa sendiri? Nyerah aja, karena aku nggak punya orang yang menumpang aku gitu, nggak punya orang yang seperti Bro Melben, ya mungkin dia sekarang jadi berkat karena kakek neneknya dan lain sebagainya. Aku nggak punya siapa-siapa gitu. Bahkan aku di jalan mungkin lontang-lantung begitu, nggak ada yang menasihati aku, dan itu dilontarkan pertanyaan itu kepada kamu. Gimana kamu menjawabnya? Kalau saya sih menjawabnya lebih ke arah mensyukuri, bersyukur. Ya. Karena bukan maksud saya untuk menilai orang lain sebagai hal-hal yang tidak baik. Ya. Tetapi ketika kita masih hidup, kita masih punya kaki tangan yang begitu normal. Yes, that's point. Yeah. Kemudian kita merasa kita sendiri, itu kan aneh. Sedangkan banyak orang yang tidak bisa berjalan, coba. Banyak orang yang masih mempertanyakan di mana orang tuanya. Sedangkan ini memang dia tahu orang tuanya, tetapi dia merasa bahwa dia sendiri, itu kan aneh. Paling tidak dia bersyukur. Saya bersyukur walaupun saya merasa sendiri, tetapi saya tahu ini loh orang tua saya. Ya. Itu artinya sih kembali lagi pemahaman kita tentang kehidupan harus lebih diperbaiki ya. Untuk bersyukur itu kan tidak mudah, dan itu perlu konsep yang benar mengenai iman Kristen. Bersyukur masih ada orang tua. Bersyukur kita masih memiliki tubuh lengkap dan kita bisa menjalin kekeluargaan yang baru mungkin di luar sana. Ya. Bersyukur mungkin kita bisa dengan anggota tubuh yang lengkap, kita tidak menyerah seperti orang yang mungkin tidak punya anggota lengkap. Justru kadang mereka lebih fight dalam kehidupan dan menjadi berkat kan. Nah, salah juga kalau kita menyerah, ya udahlah aku gini aja, memang aku nggak ada orang yang sayang sama aku dan sebagainya. Justru tidak seharusnya tidak memilih jalan seperti itu.
Nah, terus ada lagi bro, kan ada firman Tuhan, saya lupa di Amsal berapa itu, ada seorang sahabat melebihi saudaranya. Iya. Nah, kalau dalam dunia ilmu pengetahuan kan kita diterima di lingkungan di mana kita akan nyaman ketika kita diterima di lingkungan itu. Jadi pembawaan diri kita kepada orang lain itu sebenarnya menolong kita. Yes. Itu poin kedua sebenarnya. Jadi oke lah dalam keluarga kita merasa kesepian, tetapi di mana komunitas atau kelompok kita berada dan kelompok itu tepat membentuk kita, saya yakin kita berkembang. Mantap. Iya, benar. Itu poin keduanya. Semua didasari dulu dengan keyakinan diri. Kalau kita nggak yakin ya sia-sia. Mau sebanyak macam apapun motivasi masuk ke kepala kita, kalau kita sendiri tidak punya keyakinan untuk maju, nggak bisa. Makanya saya itu senang sekali memfilosofikan hidup itu seperti roda. Sekalipun kita sering di atas, kita sering di bawah, tapi roda itu konsisten berputar pasti aman. Yang susah itu kalau rodanya berhenti, itu repot. Makanya kita tidak boleh berhenti berjuang. Karena terus harus konsisten. Iya. Artinya ketika roda berputar itu kita sudah paham bahwa kehidupan kita pasti naik turun ya. Naik turun. Kalau berhenti posisi kita di atas nanti jatuhnya sombong, nggak turun-turun. Tapi itu filosofi yang menarik karena sebenarnya kehidupan orang tuh terus berputar gitu, tapi kok udah sombong gitu, seakan-akan di atas terus gitu ya. Nah, iya. Iya, dan juga mungkin yang di bawah jangan terus kita jadi frustasi. Jangan terus jadi kita menganggap diri bahwa kita orang yang gagal, itu salah besar. Karena ya kembali lagi ya ke kenapa kita ada di dunia, pasti Tuhan punya desain khusus terhadap kita. Punya. Ya kan? Bukunya Rick Warren sangat menolong loh. Ya. The Purpose Driven Life. Kamu teman-teman bisa baca itu. Kalau bingung mendapatkan bagaimana cara mendapatkan buku itu, ya bisa komen-komen, nanti bisa di-share link yang bisa kami bantu untuk teman-teman juga bisa tahu buku itu. Karena kayak satu benda aja lah, pensil gitu. Pensil ada di dunia ini ya punya pasti tujuan. ada tujuannya. Ya kan? Sekalipun mungkin dia tidak bermanfaat di tukang bengkel. Iya nggak, bro? Iya. Tapi di dunia pendidikan? Di dunia pendidikan dia sangat diperlukan. Artinya mungkin saat ini kita belum menemukan saja apa desain kita. Dan kita belum memfokuskan ke hal-hal yang itu HP. Ya, hal-hal yang mungkin menjadi desain kita. Jadi mungkin saat ini kita perlu menemukan desain kita. Kayak Bro Melben ternyata punya bakat menulis dan dia memfokuskan ke situ saat ini. Itulah desainnya dia, menjadi berkat melalui tulisannya. Dan saya percaya enggak hanya sedikit ke depannya yang merasa diberkati. Dan juga harus menemukan orang yang tepat untuk menolong kita. Yes. Karena manusia adalah makhluk sosial, jadi dia membutuhkan orang lain. Nah, ini harus ada waktu sendiri membahas pentingnya orang tepat di samping kita. Ini waktu 3 jam kayaknya nggak akan cukup. Karena kamu saat ini merasa dia yang terbaik ya, Men? Iya. Luar biasa. Dan aku masih bergumul untuk menemukan orang yang seperti itu. Ya, mungkin yang nonton merasa bahwa kamu ada yang terbaik buat Melben. Wah, luar biasa. Mantap. Ya, mungkin itu aja sih, Mel. Kamu udah cukup memberikan pesan-pesan bagi mungkin ada beberapa orang anak muda yang saat ini mengalami ketidakpercayaan pada dirinya. Bahkan mungkin mereka yang lebih memiliki kepercayaan diri terlalu over begitu. Jadi sebenarnya kembali lagi poinnya, dengan
topik atau pembicaraan yang seperti yang kamu filosofikan tadi, bahwa kehidupan ini terus berjalan sekalipun kamu menganggap kehidupan berhenti. Artinya apa? Ada selalu kesempatan kita untuk bersyukur dan memperbaiki apa yang masih kurang dalam hidup kita. Benar ya, Mel ya? Iya, Bro. Ya, jadi bagi kita atau teman-teman yang merasa tidak percaya diri, yuk belajar menggunakan waktu setidaknya walaupun kamu merasa tetap seperti itu, lebih positif. Jangan justru kita mencari hal-hal yang tidak tidak berguna, minum mabuk dan lain sebagainya. Justru pergaulan yang coba kamu bangun dengan cara sehat akan menolong kamu berangsur-angsur pulih terhadap ketidakpercayaan diri itu. Bergaul dengan orang-orang yang mungkin akan menghargai kamu jika kamu melakukan kesalahan. Jangan bergaul kepada orang-orang yang hanya menuntut prestasimu. Itu itu repot. Justrunya malah kita yang tertekan dan jatuhnya kepada bunuh diri nanti ya. Ya, itu ya teman-teman. Ya, ini bukan lelucon, tapi poin ini penting buat kita. Yang seperti yang Bro Meben alami tadi, dia merasa diasingkan oleh keluarganya. Tetapi kita lihat garis besarnya bahwa ternyata itu tidak membuat Tuhan berhenti memproses hidupnya. Justru melalui mimpinya dia sekolah teologi, Tuhan pakai itu. Dan saya rasa mimpi itu juga didapat dari rencana Tuhan dalam hidupmu ya, sampai kamu saat ini mungkin mengampuni keluargamu. Bukan mungkin, dan itu pasti ya. Sudah pasti. Pasti. Ya, jadi sebenarnya pengenalan kita terhadap Tuhan itu poinnya. Maka betul. Orang siapapun itu menyakiti kita, kita akan menganggap itu sebagai hal yang biasa dan kita bisa mengampuni mereka. Ya. Saya itu sedikit tambahan soal mengampuni itu, saya Matius 5 ayat 45. Yes. Yeah. Jadi haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang adalah sempurna. Itu dia berbicara tentang mengasihi. Jadi kita mau jadi orang Kristen, kalau kita tidak mengasihi, kita tidak mengampuni, untuk apa? Jadi di dalam diri manusia kan ada emosi negatif dan emosi positif. Nah, ketidakpercayaan diri kita itu kan masuk dalam emosi yang negatif. Ya. Kalau kita mengendalikan diri dengan baik, maka energi positif itu ada dalam diri kita dan orang lain pun akan belajar dari diri kita. Itu sih. Ya, 3 poin teman-teman untuk closing di konten kali ini. Berdamai dulu dengan Tuhan. Ketika kamu sudah berdamai dengan Tuhan dan dapat mensyukuri banyak hal yang terjadi dalam hidupmu, maka kamu dimampukan untuk berdamai dengan dirimu sendiri, lalu berdamai dengan orang lain, yang tanda kutip di sini keluargamu, mungkin teman-temanmu, ataupun orang lain yang menyakiti kamu. Ya, kiranya kesempatan kali ini, konten kali ini memberkati kita semua. Dan sampai jumpa. Ya, terima kasih Bro Meben buat waktu. Sama-sama Bro, Tuhan berkati. Iya.